Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, metodologi penelitian. Di sini kami akan membahas chapter 6, yang beranggotakan ada Adara Artemisia Pramesti dengan NIM 2020 12 11 028. Lalu yang kedua ada Dinar Alicia Putri dengan NIM 2020 12 11 003. Lalu ada Farologi dengan NIM 2020 12 11 030. Dan yang terakhir, saya, Marcela Kusuma Ningtyas dengan NIM 2020 12 11 032. Next. Di sini kami akan membahas tentang elemen desain penelitian. Next. Tujuan pembelajaran yang pertama ada jelaskan apa yang dimaksud dengan desain penelitian. Lalu yang kedua, mengembangkan desain penelitian yang sesuai untuk setiap studi yang diberikan. Lalu ketiga, jelaskan mengapa seorang peneliti mungkin terpaksa menerima desain penelitian yang kurang dari ideal. Lalu yang terakhir, menunjukkan kesadaran akan peran manajer di bidang desain penelitian. Next. Lalu ada overview. Hingga saat ini, Anda telah melakukan upaya besar untuk mengembangkan pernyataan masalah, lalu ada mengembangkan proposal penelitian, lalu melakukan tinjauan kritis terhadap literatur, lalu mendokumentasikan tinjauan literatur Anda, dan dalam penelitian deduktif mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis. Langkah selanjutnya adalah merancang penelitian sedemikian rupa sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian agar dapat sampai pada solusi untuk masalah yang memicu proyek penelitian. Next. Di sini yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian adalah cetak biru atau rencana pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda. Berbagai isu yang terlibat dalam desain penelitian dan dibahas dalam bab ini ditampilkan secara komprehensif pada gambar 6.1. Seperti yang dapat dilihat, isu-isu berkaitan dengan keputusan mengenai strategi penelitian, misalnya eksperimen, survei, atau studi kasus. Sejauh mana penelitian tersebut dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, atau sejauh mana campur tangan peneliti, lalu juga ada lokasi, yaitu pengaturan studi, lalu ada tingkat di mana data akan dianalisis atau unit analisis, dan aspek temporal atau cakrawala waktu, merupakan bagian integral dari desain penelitian. Next. Lalu ada unsur desain penelitian. Yang pertama, strategi penelitian. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi penelitian akan membantu Anda untuk memenuhi tujuan penelitian Anda dan untuk menjawab pertanyaan penelitian studi Anda. Oleh karena itu, pilihan untuk strategi penelitian tertentu akan bergantung pada tujuan penelitian dan jenis pertanyaan penelitian studi Anda. Tetapi juga pada saat sudut pandang Anda tentang apa yang membuat penelitian menjadi baik, dan pada aspek praktis seperti akses ke sumber data dan kendala waktu. Dalam melakukan penelitian, ada 3 strategi yang dapat digunakan, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Pada umumnya, strategi-strategi ini disebut dengan istilah pendekatan penelitian menurut Creswell tahun 2007. Atau juga disebut dengan metodologi penelitian menurut Martin tahun 1998. Next. Lalu ada strategi kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Strategi penelitian dengan rancangan kuantitatif selalu melibatkan pandangan post-positivisme menurut Nana Xiaodi tahun 2010. Strategi penelitian kuantitatif meliputi kuasi eksperimen dan penelitian korelasi, dan juga penelitian yang melibatkan satu subjek dalam penelitiannya.
Strategi penelitian kuantitatif juga meliputi model-model persamaan struktural yang sedikit rumit. Biasanya menyertakan metode-metode kuasalitas dan identifikasi kekuatan variabel-variabel ganda. Pada penelitian kuantitatif dibedakan menjadi dua macam penelitian. Next. Yang pertama ada penelitian eksperimental, yaitu penelitian yang meliputi eksperimental murni, eksperimental kuasi, eksperimental lemah, dan penelitian dengan hanya melibatkan satu subjek. Lalu yang kedua ada penelitian non-eksperimental, yaitu yang meliputi eksperimental murni, eksperimental kuasi, eksperimental lemah, dan penelitian dengan hanya melibatkan satu subjek. Next. Lalu ada penelitian survei, sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka, menurut Fink tahun 2003. Strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis, karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada banyak jenis pertanyaan penelitian. Survei biasanya digunakan dalam penelitian eksplorasi dan deskriptif untuk mengumpulkan data tentang orang, peristiwa, atau situasi. Misalnya, dalam konteks bisnis, survei sering diambil pada subjek pengambilan keputusan konsumen, kepuasan pelanggan, kepuasan kerja, penggunaan layanan kesehatan, sistem informasi manajemen, dan sejenisnya. Sejumlah besar survei semacam itu adalah survei satu kali. Survei lain terus berlanjut, memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan dari waktu ke waktu. Next. Lalu ada penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Penelitian deskriptif tidak memanipulasi data atau melakukan perubahan terhadap variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, melainkan menggambarkan suatu kondisi dengan apa adanya. Pendeskripsian suatu kondisi dapat dilakukan terhadap satu objek individu atau kelompok. Penelitian deskriptif bisa mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi jika bisa mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangan. Penelitian yang demikian itu disebut juga dengan penelitian perkembangan atau developmental study. Next. Lalu ada penelitian ex post facto, yaitu sebuah penelitian yang bersifat meneliti hubungan suatu sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan oleh peneliti, menurut Nana Shelby tahun 2010. Penelitian hubungan sebab akibat ini dilakukan terhadap program kerja, kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan pada kajian teoritis, bahwa sesuatu variabel disebabkan atau dilatar belakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu. Keterkaitan antar variabel bebas dengan variabel bebas maupun antar variabel bebas dengan variabel bebas yang sudah terjadi secara alami dan tidak dimanipulasi menurut Sukardi tahun 2014. Next. Lalu ada penelitian komparatif, yaitu sebuah penelitian yang diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua atau lebih dari dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang akan diteliti, dan juga bertujuan untuk mengetahui sebab akibat. Lalu ada penelitian eksperimen, yaitu penelitian yang berusaha menentukan apakah suatu treatment mempengaruhi hasil sebuah penelitian. Pengaruh ini dinilai dengan cara menerapkan treatment tertentu pada satu kelompok treatment dan tidak menerapkannya pada kelompok yang lain, atau kelompok kontrol. Kemudian menentukan bagaimana kedua kelompok tersebut menentukan hasil akhir. Next.
Lalu ada etnografi. Yaitu, etnografi adalah strategi penelitian yang berakar pada antropologi. Ini adalah strategi di mana peneliti mengamati, mencatat, dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari dari budaya lain, dan kemudian menulis cerita tentang budaya ini. Menekankan detail deskriptif menurut Marcus and Fisher tahun 1986, halaman 18. Etnografi melibatkan perendaman dalam budaya tertentu dari kelompok sosial yang sedang dipelajari, seperti misalnya para bankir di kota London. Observasi partisipan erat kaitannya dengan etnografi. Namun, orang yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang hubungan yang tepat antara keduanya. Etnografi dan observasi partisipan terkadang digunakan secara bergantian dalam literatur. Bagi beberapa orang, etnografi dan observasi partisipan adalah strategi penelitian yang melibatkan menghabiskan waktu lama untuk mengamati orang dan berbicara dengan mereka tentang apa yang mereka lakukan, pikirkan, dan katakan dengan tujuan menghasilkan pemahaman tentang kelompok sosial yang diteliti menurut Delamont tahun 2004. Selanjutnya ada studi kasus. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Studi kasus fokus pada pengumpulan informasi tentang objek, peristiwa, atau aktivitas tertentu, seperti unit bisnis atau organisasi tertentu. Dalam studi kasus, kasusnya adalah individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang diminati peneliti. Gagasan studi kasus adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah. Seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Next. Seseorang dapat mendefinisikan studi kasus sebagai strategi penelitian yang melibatkan penyelidikan empiris terhadap fenomena kontemporer tertentu dalam konteks kehidupan nyata dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Menurut Yin tahun 2009. Perlu dicatat bahwa studi kasus dapat memberikan data kualitatif dan kuantitatif untuk analisis dan interpretasi. Seperti dalam penelitian eksperimental, hipotesis dapat dikembangkan dalam studi kasus, namun jika hipotesis tertentu belum dibuktikan, bahkan dalam satu studi kasus lain, tidak ada dukungan yang dapat dibuat untuk hipotesis alternatif yang dikembangkan. Selanjutnya ada teori membumi atau ground theory. Grounded theory merupakan metode riset kualitatif yang menggunakan suatu set prosedur yang sistematik untuk mengembangkan suatu teori secara induktif tentang suatu fenomena. Metode ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih kabur dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data. Grounded theory adalah seperangkat prosedur yang sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Menurut Strauss dan Corbin tahun 1990. Jadi alat grounding theory itu ada 3. Yang pertama tuh sampling teoritis, yang kedua ada pengkodaan, yang ketiga ada perbandingan kosan.
Pengambilan sampel teoritis adalah proses pengumpulan data untuk menghasilkan teori di mana analisis bersama-sama mengumpulkan, memberi kode, dan menganalisis data, dan memutuskan data apa yang akan dikumpulkan selanjutnya, dan di mana menemukannya, untuk mengembangkan teorinya saat muncul. Ini menurut Gleiser dan Strauss tahun 1967. Dalam perbandingan konstan Anda membandingkan data, misalnya wawancara. Dengan kata lain, misalnya wawancara lain, setelah teori muncul dari proses ini, Anda membandingkan data baru dengan teori Anda. Jika ada kecocokan yang buruk antar data wawancara atau antar data dan teori, kemudian kategori dan teori harus dimodifikasi sampai kategori dan teori Anda sesuai dengan data. Dalam perbandingan konstan, kasus diskrepan dan disconfirming memainkan peran penting dalam memberikan kategori dan teori. Next. Selanjutnya itu ada riset aksi. Action research atau riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam tim atau sebagai bagian dari komunitas sasaran untuk memperbaiki cara mereka mengatasi masalah dan memecahkan masalah. Penelitian tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi. Dengan kata lain, peneliti tindakan adalah strategi penelitian yang ditunjukkan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Di sini peneliti memulai dengan masalah yang sudah teridentifikasi dan mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah tentatif. Solusi ini kemudian diimplementasikan dengan pengetahuan bahwa mungkin ada yang tidak diinginkan konsekuensi setelah implementasi tersebut. Efeknya kemudian dievaluasi, ditentukan, dan didiagnosis, dan penelitian berlanjut secara berkelanjutan sampai masalah terselesaikan sepenuhnya. Dengan demikian, peneliti tindakan adalah proyek yang terus berkembang dengan interaksi antar masalah, solusi, efek, atau konsekuensi, dan solusi baru. Definisi masalah yang masuk akal dan realistis, serta cara kreatif mengumpulkan data sangat penting untuk penelitian tindakan. Next. Selanjutnya ada tingkat campur tangan peneliti dengan penelitian. Luasnya gangguan oleh peneliti memiliki kaitan langsung pada apakah penelitian yang dilakukan bersifat korelasional atau kausal. Studi korelasional dilakukan di lingkungan alami, misalnya supermarket atau lantai pabrik, dengan sedikit campur tangan peneliti dengan aliran peristiwa yang normal. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pelatihan, yang harus dilakukan oleh individu hanyalah menggambarkan variabel yang relevan, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisisnya untuk menghasilkan temuan. Meskipun ada beberapa gangguan pada alur kerja normal dalam sistem saat penelitian mewawancarainya karyawan dan mengelola kuesioner di tempat kerja. Dalam studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat, peneliti mencoba memanipulasi variabel tertentu untuk mempelajari efek manipulasi tersebut pada variabel dependen yang diminati. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja mengubah variabel-variabel tertentu dalam latar dan mencampuri peristiwa-peristiwa sebagaimana biasanya terjadi. Sebagai contoh, seorang peneliti mungkin ingin mempelajari pengaruh pencahayaan terhadap kinerja pekerjaan.
Karenanya, dia memanipulasi pencahayaan dalam situasi kerja untuk berbagai intensitas. Di sini ada campur tangan peneliti yang cukup besar dengan pengetahuan alami dan normal. Dalam kasus lain, peneliti bahkan mungkin ingin membuat pengaturan artifisial yang sama sekali baru di mana hubungan sebab akibat dapat dipelajari dengan memanipulasi variabel-variabel tertentu dan mengontrol variabel-variabel tertentu secara ketat seperti di laboratorium. Berikut ada contoh penelitian dengan berbagai tingkat gangguan minimal, sedang, dan berlebihan. Di sini ada gangguan yang minimal, seorang administrator rumah sakit ingin memeriksa hubungan antara dukungan emosional yang dirasakan dalam sistem dan tekanan yang dialami oleh staf perawat. Dengan kata lain, dia ingin melakukan studi korelasional. Di sini, administrator atau peneliti akan mengumpulkan data dari perawat. Mungkin datanya itu melalui kuesioner untuk menunjukkan berapa banyak dukungan emosional yang mereka dapatkan di rumah sakit dan sejauh mana mereka mengalami stres. Kita akan pelajari di bab selanjutnya bagaimana mengukur variabel-variabel ini. Dengan menggunakan kedua variabel, jawabannya adalah dicari dan lebih cepat ditemukan. Dalam hal ini, selain memberikan kuesioner kepada perawat, peneliti tidak mengganggu aktivitas normal di rumah sakit. Dengan kata lain, campur tangan peneliti sangat minim. Terus ada contoh gangguan sedang. Peneliti yang sama sekarang tidak lagi puas dengan menemukan korelasi, tetapi ingin membangun hubungan kausal dengan kuat. Artinya, peneliti ingin menunjukkan bahwa jika perawat mendapatkan dukungan emosional, hal ini memang akan menyebabkan mereka mengalami stres yang lebih sedikit. Jika ini bisa didirikan, maka stres perawat pasti dapat dikurangi dengan menawarkan mereka dukungan emosional. Untuk menguji sebab akibat, peneliti akan mengukur stres yang saat ini dialami oleh perawat di 3 bangsal di rumah sakit. Dan kemudian dengan sengaja manipulasi tingkat dukungan emosional yang diberikan kepada 3 kelompok perawat, 3 bangsal tersebut untuk mungkin seminggu dan ukur jumlah stres pada akhir periode. Next. Selanjutnya itu ada contoh gangguan berlebihan. Setelah melakukan percobaan sebelumnya, merasa bahwa hasilnya mungkin atau mungkin tidak valid karena faktor eksternal lain, mungkin telah mempengaruhi tingkat stres yang dialami oleh perawat. Misalnya, selama minggu percobaan tertentu, perawat di satu atau lebih bangsal mungkin tidak mengalami tingkat stres yang tinggi karena tidak ada penyakit serius atau kematian di bangsal tersebut. Oleh karena itu, dukungan emosional yang diterima mungkin tidak berhubungan dengan tingkat stres yang dialami. Peneliti sekarang mungkin ingin memastikan bahwa faktor-faktor asing seperti yang mungkin mempengaruhi hubungan sebab akibat dapat dikendalikan. Next. Selanjutnya ada pengaturan studi dibuat-buat dan tidak dibuat-buat. Seperti yang baru saja kita lihat, riset bisnis dapat dilakukan di lingkungan alami, di mana peristiwa berlangsung secara normal, yaitu di pengaturan yang tidak dibuat-buat atau buatan, pengaturan yang dibuat-buat, studi, eksplorasi, dan deskriptif korelasi selalu dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat. Sedangkan sebagian besar studi kausal dilakukan dalam pengaturan laboratorium yang dibuat-buat. Studi yang dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat disebut studi lapangan.
Studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama di mana subjek yang diteliti, karyawan, konsumen, manajer, dan sejenisnya biasanya berfungsi disebut percobaan lapangan. Studi yang dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat disebut studi lapangan. Studi yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat menggunakan lingkungan alami yang sama di mana subjek yang diteliti, karyawan, konsumen, manajer biasanya berfungsi disebut percobaan lapangan. Next. Peneliti mengganggu kejadian alami peristiwa karena variabel independen dimanipulasi. Misalnya, seorang manajer yang ingin mengetahui pengaruh gaji terhadap kinerja harus menaikkan gaji karyawan di satu unit, menurunkan gaji karyawan di unit lain, dan membiarkan gaji karyawan di unit ketiga tidak tersentuh. Di sini adalah ada perusakan atau manipulasi sistem penggajian untuk menetapkan hubungan sebab akibat antar pembayaran dan kinerja. Tetapi penelitian ini masih dilakukan dalam keadaan alami dan oleh karena itu disebut eksperimen lapangan. Eksperimen yang dilakukan untuk membangun hubungan sebab akibat di luar kemungkinan keraguan membutuhkan penciptaan lingkungan buatan dan dibuat-buat di mana semua faktor asing dikontrol dengan ketat. Subjek serupa dipilih dengan hati-hati untuk merespon rangsangan yang dimanipulasi tertentu. Studi-studi ini disebut sebagai eksperimen laboratorium. Mari kita berikan beberapa contoh lebih lanjut untuk memahami perbedaan antara studi lapangan, pengaturan yang tidak dibuat-buat dengan campur tangan peneliti yang minimal. Percobaan lapangan, pengaturan yang tidak dibuat tetapi dengan campur tangan peneliti pada tingkat sedang, dan percobaan laboratorium, pengaturan yang dibuat-buat dengan peneliti. Next. Berikut ada contoh studi lapangan. Seorang manajer bank ingin menganalisis hubungan antara suku bunga dan pola simpanan nasabah di bank. Dia mencoba untuk mengkorelasikan keduanya dengan melihat deposito ke dalam jenis rekening yang berbeda, seperti tabungan, sertifikat deposito, buku tabungan emas, dan rekening giro dengan bunga. Saat suku bunga berubah, ini adalah studi lapangan di mana manajer bank hanya mengambil saldo di berbagai jenis akun dan menghubungkan dengan perubahan suku bunga. Riset di sini dilakukan dalam pengaturan yang tidak dibuat-buat tanpa mengganggu rutinitas kerja normal. Selanjutnya tuh ada eksperimen lapangan. Contohnya tuh manajer bank sekarang ingin menentukan hubungan sebab akibat antara tingkat bunga dan bujukan yang ditawarkan pada nasabah untuk menabung dan menyimpan uang di bank. Dia memiliki 4 cabang dalam radius 60 mil untuk percobaan. Dia mengiklankan tarif tahunan untuk sertifikat deposito baru yang diterima selama minggu itu dengan cara berikut. Suku bunga menjadi 9% di satu cabang, 8% di cabang lain, dan 10% di cabang ketiga. Hal di atas adalah percobaan lapangan karena hanya suku bunga yang dia manipulasi. Dengan semua aktivitas terjadi di lingkungan kerja yang normal dan alami, mudah-mudahan keempat cabang yang dipilih kurang lebih cocok dalam ukuran jumlah deposan, pola simpanan, dan sejenisnya, sehingga hubungan bunga tabungan tidak dipengaruhi oleh faktor ketiga. Next. Berikut ada contoh eksperimen laboratorium. Bankir dalam contoh sebelumnya mungkin sekarang ingin menetapkan hubungan kausal antara suku bunga dan tabungan tanpa keraguan, karena itu dia ingin menciptakan lingkungan buatan dan melacak hubungan sebab akibat yang sebenarnya.
Dia merekrut 40 siswa yang semuanya jurusan bisnis di tahun terakhir studi mereka dan kurang lebih seumuran. Dalam percobaan laboratorium dengan pengaturan yang dia buat ini, campur tangan peneliti sudah maksimal karena pengaturannya berbeda, variabel independen telah dimanipulasi, dan sebagian besar faktor gangguan eksternal seperti usia dan pengalaman telah dikendalikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ginar Alivia Putri. Selanjutnya, unit analisis individu, pasangan, kelompok, organisasi, dan budaya. Unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama analisis data selanjutnya. Jika misalnya pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kita tertarik pada masing-masing karyawan dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Di sini unit analisisnya adalah individu. Kami akan melihat data yang dikumpulkan dari setiap individu dan memperlakukan tanggapan setiap karyawan sebagai sumber dana individu. Jika peneliti tertarik mempelajari interaksi dua orang, maka beberapa kelompok dua orang juga dikenal sebagai pasangan akan menjadi unit analisis. Analisis interaksi suami istri dalam keluarga dan hubungan supervisor dengan bawahan di tempat kerja adalah contoh yang baik dari diet sebagai unit analisis. Namun, jika pernyataan masalah terkait dengan keefektifan kelompok, maka unit analisisnya akan berada di tingkat kelompok. Dengan kata lain, meskipun kami dapat mengumpulkan data yang relevan dari semua individu yang terdiri dari katakanlah 6 kelompok, kami mengumpulkan data individu ke dalam data kelompok untuk melihat perbedaan di antara 6 kelompok tersebut. Jika kita membandingkan berbagai departemen dalam organisasi, maka analisis data akan dilakukan pada tingkat departemen, yaitu individu dalam departemen akan diperlakukan sebagai satu unit dan perbandingan dilakukan dengan memperlakukan departemen sebagai unit analisis. Berikut contoh beberapa skenario penelitian yang membutuhkan unit analisis yang berbeda. Yang pertama, individu sebagai unit analisis. Chief Financial Officer sebuah perusahaan manufaktur ingin mengetahui berapa banyak staf yang tertarik untuk menghadiri seminar 3 hari tentang membuat keputusan investasi yang tepat. Untuk tujuan ini, data harus dikumpulkan dari masing-masing anggota staf dan unit analisisnya adalah individu tersebut. Kemudian, DIUTS sebagai unit analisis. Setelah membaca tentang manfaat pendampingan, seorang manajer sumber daya manusia ingin terlebih dahulu mengidentifikasi jumlah karyawan Diet sebagai unit analisis. Setelah membaca tentang manfaat pendampingan, seorang manajer sumber daya manusia ingin terlebih dahulu mengidentifikasi jumlah karyawan di 3 departemen organisasi yang berbeda dalam hubungan pendampingan, dan kemudian mencari tahu apa manfaat yang dirasakan bersama, yaitu oleh mentor dan satu dibimbing dari hubungan seperti itu. Di sini, setelah mentor dan pasangan yang dibimbing diidentifikasi, persepsi bersama mereka dapat diperoleh dengan memperlakukan setiap pasangan sebagai satu kesatuan.
Oleh karena itu, jika manajer menginginkan data dari sampel 10 pasang, dia harus berurusan dengan 20 individu, satu pasang pada satu waktu. Informasi yang diperoleh dari setiap pasangan akan menjadi titik data untuk analisis selanjutnya. Jadi, unit analisis di sini adalah angka 2. Selanjutnya, kelompok sebagai unit analisis. Seorang manajer ingin melihat pola penggunaan sistem informasi yang baru dipasang oleh personel produksi, penjualan, dan operasi. Di sini 3 kelompok personel terlibat dan informasi tentang berapa kali sistem informasi digunakan oleh setiap anggota di masing-masing 3 kelompok, serta isu relevan lainnya akan dikumpulkan dan dianalisis. Hasil akhir akan menunjukkan rata-rata penggunaan sistem per hari atau bulan untuk masing-masing kelompok. Di sini unit analisisnya adalah kelompok. Selanjutnya, divisi sebagai unit analisis. Procter dan Gamble ingin melihat mana dari berbagai divisinya yang menghasilkan keuntungan lebih dari 12% selama tahun berjalan. Di situ yang dilihat tuh sabun, kertas, minyak, dan lainnya. Di sini keuntungan dari masing-masing tersebut itu akan diperiksa dan informasi dikumpulkan di berbagai unit geografis dari divisi tersebut. Oleh karena itu, unit analisisnya adalah divisi, pada level mana data akan digabungkan. Selanjutnya, industri sebagai unit analisis. Seorang spesialis survei ketenagakerjaan ingin melihat proporsi tenaga kerja yang dipekerjakan oleh industri perawatan kesehatan, utilitas, transportasi, dan manufaktur. Dalam hal ini, peneliti harus mengumpulkan data yang berkaitan dengan masing-masing subunit yang terdiri dari masing-masing industri dan melaporkan proporsi tenaga kerja yang dipekerjakan di tingkat industri. Industri perawatan kesehatan misalnya meliputi rumah sakit, panti jompo, unit bergerak, klinik kecil dan besar, dan fasilitas penyedia perawatan kesehatan lainnya. Data dari subunit ini harus dikumpulkan untuk melihat berapa banyak karyawan yang dipekerjakan oleh industri perawatan kesehatan. Ini perlu dilakukan untuk masing-masing industri lainnya. Selanjutnya, negara sebagai unit analisis. Chief Financial Officer dari sebuah perusahaan multinasional ingin mengetahui laba yang dihasilkan selama 5 tahun terakhir oleh masing-masing anak perusahaannya di Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Kemungkinan terdapat banyak kantor regional dari anak perusahaan tersebut di masing-masing negara tersebut. Keuntungan dari berbagai pusat regional untuk setiap negara harus dikumpulkan dan keuntungan untuk setiap negara selama 5 tahun terakhir diberikan kepada CFO. Dengan kata lain, data sekarang harus dikumpulkan di tingkat negara. Seperti yang dapat dilihat dengan mudah, proses pengambilan sampel dan pengumpulan data menjadi lebih rumit di tingkat unit analisis yang lebih tinggi daripada di tingkat yang lebih rendah, yaitu di individu dan diet. Jelas bahwa unit analisis harus diidentifikasi secara jelas sebagaimana ditentukan oleh pertanyaan penelitian. Keputusan rencana sampling juga
akan diatur oleh unit analisis. Misalnya, jika saya membandingkan dua budaya, soalnya budaya India dan Amerika Serikat. Di mana antara budaya India dan Amerika Serikat, unit analisisnya adalah negara ukuran sampel. Saya hanya dua, meskipun faktanya saya harus mengumpulkan data dari beberapa ratus individu dari berbagai organisasi di berbagai wilayah di setiap negara, menimbulkan biaya yang sangat besar. Namun, jika unit analisis saya adalah individu, seperti saat mempelajari pola pembelian pelanggan di bagian selatan Amerika Serikat, saya mungkin dapat membatasi pengumpulan data pada sampel representatif dari 100 individu di wilayah tersebut dan melakukan analisis saya. Belajar dengan biaya rendah. Sekarang bahkan lebih mudah untuk melihat mengapa unit analisis harus diberikan pertimbangan yang serius bahkan ketika pertanyaan penelitian sedang dirumuskan dan rancangan penelitian direncanakan. Pertanyaan penelitian kami menentukan unit analisis yang sesuai. Misalnya, jika kita ingin mempelajari pola pengambilan keputusan kelompok, kita mungkin akan memeriksa aspek-aspek seperti ukuran kelompok, struktur kelompok, keterpaduan, dan sejenisnya. Dalam mencoba menjelaskan perbedaan dalam pengambilan keputusan kelompok, di sini minat utama kami bukan mempelajari pengambilan keputusan individu, tetapi kelompok pengambilan keputusan. Dan kita akan mempelajari dinamika yang beroperasi di beberapa kelompok berbeda dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan kelompok. Dalam kasus seperti itu, unit analisisnya adalah kelompok. Karena pertanyaan penelitian kami membahas isu-isu yang berpindah dari individu ke pasangan dan ke kelompok, organisasi, dan bahkan negara, demikian juga unit analisis bergeser dari individu ke pasangan, kelompok, organisasi, dan negara. Ciri dari tingkat analisis ini adalah bahwa tingkat yang lebih rendah dimasukkan ke dalam tingkat yang lebih tinggi. Jadi, jika kita mempelajari perilaku pembelian, kita harus mengumpulkan data dari katakan 60 orang dan menganalisis data tersebut. Jika kita ingin mempelajari dinamika kelompok, kita mungkin perlu mempelajari 6 kelompok atau lebih, dan kemudian menganalisis data yang dikumpulkan dengan memeriksa pola di masing-masing kelompok. Jika kita ingin mempelajari perbedaan budaya antar bangsa, kita harus mengumpulkan data dari berbagai negara dan mempelajari pola dasar budaya di setiap negara. Individu tidak memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok, misalnya struktur, keterpaduan, dan kelompok tidak memiliki karakteristik yang sama dengan individu, misalnya IQ dan atau stamina. Ada variasi dalam persepsi, sikap, dan perilaku orang-orang dalam budaya yang berbeda. Oleh karena itu, sifat dari informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis merupakan bagian integral keputusan yang dibuat pada pilihan unit analisis. Penting untuk memutuskan unit analisis bahkan saat kita merumuskan pertanyaan penelitian, karena metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan bahkan variabel yang termasuk dalam kerangka kadang-kadang ditentukan atau dipandu oleh tingkat di mana data dikumpulkan untuk analisis.
Selanjutnya itu cakrawala waktu. Itu ada studi cross sectional sama ada longitudinal. Studi cross-sectional itu sebuah studi dapat dilakukan di mana data dikumpulkan sekali, mungkin selama beberapa hari atau minggu atau bahkan bulan, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Studi semacam itu disebut suatu tembak satu studi cross-sectional. Tujuan studi dalam dua contoh berikut ini adalah untuk mengumpulkan data yang relevan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Pengumpulan data pada satu titik waktu sudah cukup. Keduanya adalah desain cross-sectional. Contoh yang pertama, data dikumpulkan dari pialang saham antara April dan Juni tahun lalu untuk mempelajari kekhawatiran mereka di pasar saham yang bergolak. Data sehubungan dengan penelitian khusus ini belum pernah dikumpulkan sebelumnya, juga tidak akan dikumpulkan lagi untuk penelitian ini. Contoh yang kedua, sebuah perusahaan obat yang ingin berinvestasi dalam penelitian untuk pil obesitas baru melakukan survei di antara orang-orang gemuk untuk melihat berapa banyak dari mereka yang tertarik untuk mencoba pil baru tersebut. Ini adalah studi one-shot atau cross-sectional untuk menilai kemungkinan permintaan untuk produk baru. Kemudian studi longitudinal. Namun dalam beberapa kasus, peneliti mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena di lebih dari satu titik waktu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Misalnya, peneliti mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah perubahan dalam manajemen puncak untuk mengetahui efek apa yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Di sini karena data dikumpulkan pada dua titik waktu yang berbeda, penelitian ini tidak bersifat cross-sectional atau one-shot, tetapi dilakukan secara longitudinal melintasi periode waktu tertentu. Studi semacam itu seperti ketika data pada variabel dependen dikumpulkan pada dua titik waktu atau lebih untuk menjawab pertanyaan penelitian, disebut studi longitudinal. Contohnya itu yang pertama, seorang manajer pemasaran tertarik untuk menelusuri pola penjualan produk tertentu di 4 wilayah negara yang berbeda setiap 3 bulan selama 2 tahun ke depan, karena data akan dikumpulkan beberapa kali untuk menjawab persoalan yang sama. Itu menelusuri pola penjualannya. Kemudian untuk contoh yang keduanya itu pada tahun 2002, Sturgis, Conway and Delphi menerbitkan hasil studi longitudinal dua gelombang yang menyelidiki hubungan antara manajemen karir dan komitmen organisasi di antara lulusan dalam 10 tahun pertama bekerja. Data dikumpulkan pada dua titik dalam waktu 12 bulan terpisah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi tinggi memprediksi praktek kegiatan manajemen karir oleh lulusan untuk memajukan karir mereka dalam organisasi. Di sisi lain, komitmen yang rendah berhubungan erat dengan perilaku yang ditujukan untuk memajukan karir mereka di luar organisasi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa lulusan yang mengelola karir mereka sendiri menerima lebih banyak bantuan manajemen karir dari atasan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada potensi bagi pemberi kerja untuk menciptakan lingkaran yang baik dan manajemen karir di mana aktivitas individu dan organisasi saling melengkapi. Studi ini membutuhkan banyak
lebih banyak waktu dan usaha dan biaya lebih dari studi cross-sectional. Namun, studi ini yang direncanakan dengan baik dapat antara lain membantu mengidentifikasi hubungan sebab akibat. Misalnya, seseorang dapat mempelajari volume penjualan suatu produk sebelum dan sesudah iklan, dan asalkan perubahan lingkungan lainnya tidak berdampak pada hasil. Seseorang dapat mengaitkan peningkatan volume penjualan jika ada dengan iklan tersebut. Jika tidak ada peningkatan penjualan, dapat disimpulkan bahwa iklan tersebut tidak efektif atau akan memakan waktu lebih lama untuk diterapkan. Desain eksperimental selalu merupakan studi longitudinal karena data dikumpulkan sebelum dan sesudah manipulasi. Studi lapangan juga dapat bersifat longitudinal, misalnya studi tentang data perbandingan yang berkaitan dengan reaksi manajer di sebuah perusahaan terdapat wanita pekerja sekarang dan 10 tahun kemudian akan menjadi studi longitudinal. Desain eksperimental selalu merupakan studi longitudinal karena data yang dikumpulkan sebelum dan sesudah manipulasi. Sebagian besar studi lapangan dilakukan bagaimanapun bersifat cross-sectional karena waktu, usaha, dan biaya yang terlibat dalam pengumpulan data selama beberapa periode waktu. Studi longitudinal pasti akan diperlukan jika seorang manajer ingin melacak faktor-faktor tertentu, misalnya penjualan, efektivitas, periklanan, dan lain-lain. Selama periode waktu tertentu untuk menilai peningkatan atau untuk mendeteksi kemungkinan hubungan kausal kausal itu promosi penjualan dan data penjualan aktual, frekuensi pengujian obat dan pengurangan penggunaan obat, dan lain-lain. Meski lebih mahal, studi longitudinal menawarkan beberapa wawasan yang bagus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahro. Berikutnya, metode campuran. Penelitian campuran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Pendekatan metode campuran semakin dianjurkan dalam penelitian bisnis. Daya tarik pendekatan ini adalah memungkinkan peneliti menggabungkan pemikiran induktif dan deduktif, menggunakan lebih dari satu metode penelitian untuk mengatasi masalah penelitian, dan memecahkan masalah ini menggunakan data yang berbeda. Di sisi lain, pendekatan metode campuran memperumit desain penelitian dan karena itu memerlukan penyajian yang jelas agar pembaca dapat memilah komponen-komponennya yang berbeda. Next. Contohnya yaitu Henry Misberg mewawancarai para manajer untuk mengeksplorasi sifat pekerjaan manajerial. Berdasarkan analisis data wawancaranya, ia merumuskan teori-teori manajerial, peran, sifat, dan jenis kegiatan manajerial, dan sebagainya. Ini telah diuji dalam pengaturan yang berbeda melalui wawancara dan survei kuesioner. Next. Berikutnya, triangulasi, yaitu merupakan teknik yang juga sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Gagasan di balik triangulasi adalah bahwa seseorang dapat lebih yakin pada suatu hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Triangulasi mensyaratkan bahwa penelitian ditujukan untuk berbagai perspektif. Beberapa jenis triangulasi dimungkinkan, yaitu yang pertama, triangulasi metode, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data. Berikutnya, triangulasi data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dan atau periode waktu yang berbeda.
Berikutnya, triangulasi peneliti, yaitu beberapa peneliti mengumpulkan dan atau menganalisa data. Dan yang terakhir yaitu triangulasi teori. Berbagai teori dan atau perspektif digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan data. Next. Berikutnya, perdagangan dan kompromi. Ini menyebutkan diskusi tentang masalah desain dasar mengenai strategi penelitian. Sejauh mana campur tangan peneliti, pengaturan studi, unit analisis, dan cakrawala waktu. Peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif peneliti. Tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, sejauh mana penelitian yang diinginkan, dan pertimbangan praktis. Kadang-kadang karena waktu dan biaya yang terlibat, seorang peneliti mungkin terpaksa menerima kurang dari desain penelitian yang ideal. Misalnya, peneliti mungkin harus melakukan studi cross-sectional daripada studi longitudinal, melakukan studi lapangan daripada desain eksperimental, memilih ukuran sampel yang lebih kecil daripada ukuran sampel yang lebih besar, dan seterusnya. Dengan demikian, mensuboptimalkan keputusan desain penelitian dan menetapkan tingkat ketelitian ilmiah yang lebih rendah karena kendala sumber daya. Pertukaran antara ketelitian dan pertimbangan praktis ini akan menjadi keputusan yang disengaja dan sadar yang dibuat oleh manajer atau peneliti dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Kompromi yang dibuat untuk juga menjelaskan mengapa studi manajemen tidak sepenuhnya ilmiah, seperti yang dibahas dalam bab 2. Penelitian metode campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Seperti disebutkan di atas, pendekatan metode campuran memperumit desain penelitian dan karena itu memerlukan penyajian yang jelas agar pembaca dapat memilah komponen-komponennya yang berbeda terlepas dari kerumitan desainnya. Next. Berikutnya di sini ada seorang pakar Notoa Atmojo mengatakan penelitian ini adalah penelitian yang dipakai untuk mempelajari dinamika relasi antara faktor risiko dengan efeknya, serta dengan waktu, pendekatan pengamatan, atau dengan teknik pengumpulan data lain dalam satu waktu tertentu. Ini adalah pengertian dari studi cross-sectional. Berikutnya, pengertian dari kajian longitudinal atau penelitian longitudinal adalah salah satu jenis penelitian sosial yang membandingkan perubahan subjek penelitian setelah periode waktu tertentu. Penelitian jenis ini sengaja digunakan untuk penelitian jangka panjang karena memakan waktu yang lama. Dalam penelitian cross-sectional, peneliti akan mengumpulkan sebuah variabel pada satu titik waktu tertentu. Sedangkan dalam studi longitudinal, penelitian mencakup beberapa sesi dan variabelnya bisa berubah. Next. Implikasi manajerial. Implikasi manajerial yaitu mengulas dan atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya, kesempatan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya hasil tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil akhir putusan dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dan dengan cara manajerial yang tepat. Implikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut disebut juga sebagai implikasi manajerial. Selain itu, implikasi manajerial dapat memberikan manfaat bagi ilmu manajemen. Next. Oke, di sini ada dua jenis dari implikasi manajerial, yaitu manajemen itu terdiri dari dua implikasi. Yang pertama ini implikasi prosedural. Apa itu? Yaitu analisis, perencanaan kerja,
pilihan kebijakan, dan tata cara analisis. Yang kedua, yaitu implikasi yang bersifat substantif, yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan. Next. Implikasi manajerial, berikutnya ini salah satu keputusan penting yang harus dibuat oleh seorang manajer sebelum memulai sebuah studi berkaitan dengan seberapa ketat studi tersebut. Seharusnya mengetahui bahwa desain penelitian yang lebih ketat menghabiskan lebih banyak sumber daya. Manajer berada dalam posisi yang untuk mempertimbangkan beratnya masalah yang dialami dan memutuskan jenis desain apa yang akan memberikan hasil yang dapat diterima dengan cara yang efisien. Misalnya, manajer mungkin memutuskan bahwa pengetahuan tentang variabel mana yang terkait dengan kinerja karyawan cukup baik untuk meningkatkan hasil kinerja dan tidak perlu menemukan penyebabnya. Putusan seperti ini tidak hanya akan menghasilkan penghematan sumber daya, tetapi juga menyebabkan gangguan penting yang sedikit ada kelancaran atas arus kas bagi karyawan dan menghalangi kebutuhan untuk mengumpulkan data secara longitudinal. Next. Salah satu keuntungan utama dalam memahami sepenuhnya perbedaan antara studi kausal dan korelasional adalah bahwa manajer tidak terjebak dalam membuat asumsi kausal implisit ketika dua variabel hanya terkait dengan satu sama lain. Mereka menyadari bahwasanya yang pertama itu A bisa jadi menyebabkan B, atau B bisa menyebabkan A, atau keduanya yaitu A dan B bisa co-vary karena beberapa variabel ketiga. Oke, seperti itu. Eh, udah ya? Oke, sekian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.